Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Negara 5 menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun anggaran 2023 kepada Ketua DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna di DPRD DIY hari Kamis 4 April 2024. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi, didampingi Wakil Ketua Huda Triyudiana, Atmaji, dan Anton Prabu Semendawai. Hadir Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Sri Paduka Paku Alam ke-10. Penyerahan LHP menjadi momen penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD sebagai penyerahan laporan hasil pemeriksaan pemerintah provinsi yang pertama kali di seluruh Indonesia untuk tahun ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan paragraf penekanan suatu hal untuk laporan keuangan pemerintah DIY tahun 2023. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini diharapkan bisa memotivasi para pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan. Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DIY 2023, ada 3 hal yang menjadi catatan BPK RI. Pertama, terdapat pembayaran komponen biaya subsidi kepada BUMD, yakni PT Anindya Mitra Internasional, sebesar 6,87 miliar rupiah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua, ada 229 kelompok penerima hibah ternak belum melaporkan penggunaan hibah. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan belum menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan hibah ternak. Ketiga, pengelolaan retribusi jasa usaha tempat parkir khusus Ketandan belum berorientasi memperoleh keuntungan yang layak. Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah sesuai rekomendasi per 31 Desember 2023, Pemda DIY adalah sebanyak 1.113 dari 1.126 rekomendasi atau 97,78. Capaian ini telah melampaui target nasional sebesar 756. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota 5 BPK, selaku pimpinan pemeriksa keuangan negara 5, Bapak Dr. Insinyur Ahmadi Nur Supit, MM, CSFA, CGRE, SOTDA, CVRA. Yang kami hormati, Auditor Utama Keuangan Negara 5, Bapak Dr. Slamet Kurniawan. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD DIY. Yang kami hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Kepala Kepolisian Daerah DIY, dan Komandan Korem 072 Pamungkas. Yang kami hormati, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Kepala Badan Intelijen Negara DIY, Komandan Lanut Adi Sucipto, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Yogyakarta, Kepala Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Kepala Otoritas Jasa Keuangan DIY, Kepala Bank Indonesia Perwakilan DIY. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah DIY dan para asisten Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Kepala BPK Perwakilan DIY. Yang kami hormati, tim pemeriksa BPK Perwakilan DIY. Yang kami hormati, para pejabat instansi vertikal dan para pejabat Pemda DIY. Yang kami hormati,
saudara-saudara dari pers, media massa, serta hadirin sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kepada anggota 5 BPK RI, Gubernur DIY, serta hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan ini, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna pada hari ini telah dihadiri oleh anggota Dewan sejumlah 49 anggota Dewan dari 55 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai dengan tata tertib DPRD DIY, maka quorum rapat telah terpenuhi. Dengan selalu mohon petunjuk dan bimbingan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD DIY masa pendidikan 1 tahun sidang tahun 2024 pada hari ini Kamis tanggal 4 April pukul 10:12 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna kami hormati. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang peredaran negara, maka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di daerah perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Untuk itu, BPK Perwakilan DIY telah melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diamanahkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemda. Selanjutnya, marilah kita memasuki ke acara pokok rapat paripurna, yaitu penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2023 yang diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK. Kemudian dimohon kepada anggota 5 BPK RI, pimpinan DPD dan Gubernur DIY untuk memberikan sambutan. Demi tertibnya acara, marilah pelaksanaannya kami serahkan kepada protokol. Silakan. Persiapan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK. Penandatanganan berita acara oleh anggota 5 BPK RI. Sebelum penyampaian pidato dari anggota 5 BPK, Gubernur DIY dan Ketua DPRD DIY, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK oleh anggota 5 BPK Ahmadi Nur Supit, Ketua DPRD DIY Nur Yadi, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
Usai penandatanganan berita acara LHP BPK, dilanjutkan dengan penyampaian pidato oleh anggota 5 BPK Ahmadi Nur Supit. Anggota 5, Dr. Insinyur H. Ahmadi Nur Supit MM, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan paragraf penekanan suatu hal untuk laporan keuangan pemerintah DIY tahun 2023. Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nur Yadi mengatakan, laporan hasil pemeriksaan BPK ini menunjukkan Pemda DIY telah berhasil melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan bertanggung jawab, serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidato terakhir disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nur Yadi. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam 10. Yang saya hormati Saudara Auditor Utama Keuangan Negara 5, Bapak Dr. Slamet Kurniawan. Yang saya banggakan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Saudara Widi Widayat. Yang saya hormati, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan seluruh jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya banggakan para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Yogyakarta daerah istimewa, santun dan ramah masyarakatnya. BPK hadir sebagai mitra untuk bersama mengawal harta negara. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara yang penting, yaitu penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kebersamaan kita hari ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita masih berada dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah dan tugas yang sedang berlangsung. Kita juga semua tahu di Jogja bahwa beberapa hari yang lalu Ngarso Dalem berulang tahun. Yang kalau tidak salah yang ke-78. Kepada beliau tentunya semoga Allah selalu memberikan kesehatan, diberikan juga
tetap semangat untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara, selalu sukses dan selalu berbahagia. Hadirin yang kami muliakan, pada semester 1 tahun 2024, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pemeriksaan mandatori yang dilaksanakan oleh BPK setiap tahun sebagai kewajiban untuk memenuhi amanat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Sesuai ketetapan undang-undang, laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan oleh gubernur, bupati, atau wali kota kepada BPK tidak lebih dari 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, BPK harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta karena menjadi pemerintah daerah setingkat provinsi yang paling awal di Indonesia yang menyerahkan LKPD-nya unaudited tahun 2023 kepada BPK pada tanggal 7 Februari 2024 bersamaan dengan pemerintah Provinsi Banten. Penyerahan LHP hari ini menjadikan momen penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD sebagai penyerahan laporan hasil pemeriksaan pemerintah provinsi yang pertama kali di seluruh Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dan kemarin kami pun telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada 5 kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Jakarta, dan semuanya adalah juga yang pertama di Indonesia. Jadi Yogyakarta ini bukan saja kabupaten kotanya yang pertama di Indonesia, tapi juga provinsinya. Besok baru Banten. Penyampaian LKPD unaudited secara dini oleh pemerintah daerah, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, merefleksikan kesiapan dan kemapanan sistem pengelolaan keuangan negara serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Inisiatif ini seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya seluruh Indonesia untuk mengikuti jejak yang sama. Dengan semakin banyak pemerintah daerah yang melakukan, diharapkan akan memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya negara. Hadirin yang kami muliakan, pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dilaksanakan dengan metodologi yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga hasil pemeriksaannya mencerminkan gambaran yang sebenarnya dari laporan keuangan entitas yang diperiksa. Tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK didasarkan pada 4 kriteria esensial yang mencakup: 1.
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar atas posisi keuangan dan hasil operasi entitas. Yang kedua, efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian ini diperlukan karena sistem yang efektif menunjukkan bahwa entitas memiliki mekanisme yang kuat untuk menjaga akurasi dan integritas informasi keuangan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan ketaatan entitas terhadap standar hukum dan regulasi yang mengatur operasional dan pelaporan keuangannya. Dan yang keempat adalah kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Aspek ini menilai apakah semua informasi penting yang mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan telah diungkapkan secara lengkap dan tepat. Selain keempat kriteria esensial tersebut, dalam pemeriksaan, BPK juga memperhatikan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Meskipun secara tidak langsung, hal ini termasuk dalam faktor yang dipertimbangkan saat melakukan pemeriksaan di lapangan. Misalnya, seberapa jauh pemerintah daerah telah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur di wilayah masing-masing, serta integritas personal kunci yang ada di pemerintahan daerah. Faktor-faktor tersebut menjadi penekanan utama BPK untuk menentukan penilaian risiko yang akan mempengaruhi pengambilan sampel pemeriksaan. Dengan pemeriksaan yang terstruktur dan berstandar tinggi ini, BPK berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta mendukung upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan DPRD, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan paragraf penekanan suatu hal untuk laporan keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. BPK menekankan pada catatan investasi jangka panjang permanen atas laporan keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan bahwa nilai saldo investasi jangka panjang permanen pada PT Taru Martani akan menurun sebagai dampak dari tindakan manajemen PT Taru Martani yang melakukan transaksi derivatif komoditas berjangka tanpa pengendalian yang memadai sehingga berpotensi merugikan perusahaan sebesar 18,69 miliar. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini hendaknya memotivasi para pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan. Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023, BPK menyampaikan beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama,
terdapat pembayaran komponen biaya subsidi kepada BUMD, yakni PT Anindya Mitra Internasional sebesar 6,87 miliar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Komponen biaya pokok yang diatur dalam SK Gubernur sebagai bagian dari belanja subsidi adalah biaya bahan bakar, biaya ban, biaya pemeliharaan dan suku cadang, biaya awak bus, biaya kir, biaya pajak, biaya retribusi, dan biaya asuransi. Dalam realisasinya dipergunakan antara lain untuk membiayai pengelolaan kantor, biaya lembur, insentif, gaji direksi dan komisaris perusahaan operator, serta biaya modal. 2. Sebanyak 229 kelompok penerima hibah ternak belum melaporkan penggunaan hibah. Dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan belum menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan hibah ternak. Selain itu, kondisi sebagian ternak pada 46 kelompok penerima hibah kambing dan 9 kelompok penerima hibah sapi telah mati karena terjangkit penyakit. Yang ketiga, pengelolaan retribusi jasa usaha tempat parkir khusus Ketandan belum berorientasi memperoleh keuntungan yang layak. Realisasi pendapatan retribusi tempat khusus parkir Ketandan hanya sebesar 325 juta, sehingga tidak dapat menutup biaya operasional sebesar 1,08 miliar. Permasalahan ini terjadi karena pemerintah daerah istimewa Yogyakarta belum mengevaluasi kelayakan tarif retribusi jasa usaha serta prioritas belanja operasional pengelolaan dengan memperhatikan prinsip keuntungan yang layak melalui efisiensi pelayanan jasa usaha dan berorientasi kepada harga pasar. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur daerah istimewa Yogyakarta agar pertama, menyelesaikan masalah investasi sebesar 18,69 miliar pada PT Tanu Martani sesuai ketentuan dan menetapkan pedoman bagi BUMD dalam hal penyusunan prosedur operasional standar dan pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, menyusun regulasi yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban subsidi penyelenggaraan sistem angkutan perkotaan Trans Jogja. Yang ketiga, memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan hibah kepada Gubernur secara berkala. Yang keempat, memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan bersama-sama Kepala BPKA mengevaluasi kelayakan tarif retribusi jasa usaha serta prioritas belanja operasional pengelolaan tempat khusus parkir Ketandan dengan memperhatikan prinsip keuntungan yang layak melalui efisiensi pelayanan jasa usaha dan berorientasi kepada harga pasar. Kami ingin menekankan, jika terdapat hasil pemeriksaan yang dinilai belum jelas, DPRD memiliki hak untuk mengusulkan pertemuan konsultatif dengan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Memorandum of Understanding, kesepakatan ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, memungkinkan DPRD untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang temuan pemeriksaan dan memastikan bahwa setiap isu yang muncul dapat dijelaskan dan ditanggapi secara efektif. Hadirin yang kami muliakan, dalam perjalanan sebuah bangsa menuju kesejahteraan, tentu terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan signifikan yang berada di hadapan kita
adalah masalah tingkat resiko kita, country risk yang masih dinilai cukup tinggi oleh para pemangku kepentingan di mancanegara. Keadaan ini seringkali memaksa kita untuk menerima pinjaman luar negeri dengan bunga yang relatif tinggi yang pada akhirnya membebani ekonomi negara kita. Untuk menanggulangi country risk tersebut, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan menjadi kunci. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan para investor dan lembaga pemberi pinjaman internasional, tetapi juga akan membuka kesempatan untuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga pada gilirannya akan mendorong perputaran ekonomi, mempercepat pembangunan, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD memegang peran penting dalam memastikan keuangan negara dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel. BPK berfungsi sebagai pilar pengawasan yang memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain, BPK juga berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan atas pelaksanaan pemeriksaannya dan penyajian pelaporannya agar lebih efektif sebagai lembaga yang memberi solusi atas permasalahan dan mitra dalam peningkatan kinerja dan kepatuhan. Pemerintah memiliki andil untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat tata kelola keuangan negara yang mengimplementasikan pengendalian yang efektif untuk mencegah fraud dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi oleh BPK. Untuk itu, sangat diperlukan tanggapan yang cepat dan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk memperbaiki sistem yang ada. DPRD dengan peran strategisnya memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dengan mengintensifkan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan APBN dan APBD. Apabila semua lembaga berperan aktif, saya yakin kita akan melihat kemajuan yang signifikan dalam perjalanan kita mencapai tujuan negara. Capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi ukuran yang krusial, terutama dalam hal untuk meningkatkan dampak pemeriksaan. Sesuai ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Posisi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disesuaikan rekomendasi per 31 Desember 2023 pada pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 1.113 dari 1.126 rekomendasi atau 90,78%. Capaian ini telah melampaui target nasional sebesar 75%. Namun saya minta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Saya juga menginstruksikan agar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif mendorong penyelesaian tindak lanjut, tentunya dengan berkoordinasi dan mengajak peran serta DPRD. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan pentingnya penggunaan APBN APBD yang efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN APBD bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting sinergi antara semua pihak untuk memastikan bahwa setiap rupiah tersebut digunakan untuk memberi manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, serta pimpinan dan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pemeriksaan BPK.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta memberkahi upaya kita dalam membangun bangsa dan negara ini. Candi Prambanan dan Borobudur, warisan budaya yang harus dilestarikan. Kami ucapkan selamat kepada Gubernur atas opini WTP yang dipertahankan. Jalan sore ke Candi Kalasan, tiba di Jogja malam menjelang. Opini WTP bukan akhir tujuan, rakyat sejahtera diutamakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota Komisi 5 selaku pimpinan pemeriksa keuangan negara 5 BPK RI. Yang terhormat Auditor Utama Keuangan Negara 5 BPK RI. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPD DIY. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah DIY, dan Komandan Korem 072 Pamungkas. Yang kami hormati Gubernur Akademi Angkatan Udara, Kepala Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Komandan Lanut Adi Sucipto, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Yogyakarta, Kepala Badan Intelijen Negara DIY, Kepala Otoritas Jasa Keuangan DIY, Kepala Bank Indonesia Perwakilan DIY atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BPK Perwakilan DIY, yang kami hormati tim pemeriksa BPK Perwakilan DIY, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah DIY, yang kami hormati para pejabat instansi vertikal dan para pejabat pemerintah DIY, dan yang kami hormati saudara-saudara dari pers, media massa, serta hadirin sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menimpakan rahmat, hidayah, dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023 tanpa suatu halangan apapun. Hadirin yang berbahagia, sesuai tugas dan fungsi DPRD, kami memahami betul pentingnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD DIY. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kerja keras dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian laporan hasil pemeriksaan pada rapat paripurna hari ini. Kita semua patut memberi apresiasi kepada Pemda DIY, khususnya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran yang telah berupaya secara maksimal dalam mengelola anggaran badan dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Laporan hasil pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI menunjukkan bahwa Pemda DIY telah berhasil melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan bertanggung jawab, serta telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, yaitu mendapatkan WTP yang ke-14. Namun demikian, laporan ini juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menjalankan tugas ke depan. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui, akumulasi temuan di DIY dari tahun sebelumnya yang sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekap hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK RI per Desember 2023 atau semester 2 tahun 2023 sebesar 88,1%, 88,61%. Hal ini kami apresiasi sekaligus menjadi catatan khusus agar Pemda DIY dapat lebih baik ke depannya nanti. Mengingat pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab kita bersama, terutama sebagai lembaga legislatif, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik. Kita harus senantiasa berupaya
untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan anggaran publik sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah istimewa Jakarta. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan ini harus disikapi dengan serius dan harus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemda daerah istimewa Jakarta. Kami ingin menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemda daerah harus mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang pengelolaan keuangannya kepada publik. Diharapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan ini akan menjadi acuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan Pemda DIY untuk kedepannya. Diharapkan semua pihak yang terkait akan bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Pemda DIY. Kami juga mendukung penuh komitmen Pemda DIY untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK yang ada. Hadirin yang berbahagia, sehubungan dengan laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, diharapkan Pemda DIY dapat memperhatikan dan menindaklanjuti catatan-catatan yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia agar pelaksanaan APBD DIY kedepannya dapat lebih efektif dan efisien. Sekali lagi, terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang seluruh pihak terkait atas kerjasamanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Kami mengajak semua pihak terkait untuk lebih bekerja keras dan saling mendukung dalam menjalankan tugas fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai catatan, hari ini adalah hari baik, saudara. Kita mendapatkan pemeriksaan yang ke-14 ini selesai dengan baik, diserahkan pada tanggal 4 bulan 4 dan tahun 2024. Alhamdulillah ini menyemangati kita semua bahwa kebersamaan legislatif dan eksekutif akan menatap ke depan bagaimana fungsi kita masing-masing sehingga kesejahteraan masyarakat nantinya akan lebih baik. Catatan-catatan yang diberikan oleh BPK tadi sudah kami catat semua, pasti teman saya semua catat sehingga pasti kita bisa memberikan dorongan. 60 hari menjadi sangat singkat apabila itu tidak dikerjakan sama sekali. Untuk itu sama-sama saling mengingatkan bahwa selama 60 hari ini kita sama-sama untuk menuju bagaimana keinginan BPK yang sudah sampai pada kita untuk menjadi kenyataan. Demikian sambutan dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmadi Nur Subit, anggota 5 BPK Republik Indonesia. Yang terhormat Auditor Utama Keuangan Negara, Bapak Dr. Slamet Kurniawan, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD DIY, para jajaran Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Bapak Sekda, Asisten Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY, yang terhormat Kepala Perwakilan BPK DIY beserta seluruh jajaran, yang terhormat tim pemeriksa BPK Perwakilan DIY, yang saya hormati para pejabat instansi vertikal, para tamu undangan dan hadirin sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua masih diperkenankan untuk hadir sekaligus bersilaturahmi pada rapat paripurna DPRD DIY dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023 dalam keadaan selamat dan sehat sejahtera. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah harus mampu memberikan keyakinan yang memadai. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material? Wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan merupakan bentuk dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang sekaligus menjadi bagian pengejauhantahan amanah masyarakat kepada pemerintah, merefleksikan pola demokrasi dan sebagai upaya kendali atas integritas pengelolaan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tahapan terakhir dari pengelolaan keuangan daerah dan wajib dilakukan pemeriksaan yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penata usahaan, serta akuntansi dan pelaporan. Hasil pemeriksaan ini akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas sistem pengelolaan keuangan daerah pada Pemda DIY untuk menghindari potensi permasalahan yang sama ke depannya. Adapun setiap temuan pemeriksaan akan segera kami pelajari dan kami tindak lanjuti. Saya berharap di masa mendatang Pemda DIY dapat senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak, serta mohon bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas nama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya BPK Perwakilan Provinsi DIY yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dilandasi nilai-nilai positif, dan jadikan integritas sebagai fondasi utama. Karena integritas adalah kunci membangun peradaban yang berkualitas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih pada protokol. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama acara pencarian LHP BPK atas LKPD DIY tahun anggaran 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota 5 BPK RI atas penyerahan laporan hasil perencanaan keuangan Pemda DIY tahun anggaran
2023 beserta penyampaian sambutannya. Demikian pula kepada kami mengucapkan terima kasih pada Gubernur DI atas sambutannya. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD pada hari ini dengan acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD DI tahun anggaran 2023 akan dijadikan risalah rapat paripurna DPRD DI pada hari Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Peserta rapat yang kami hormati, acara rapat paripurna pada hari ini atas nama dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada anggota 5 BPKRI, Auditor Utama Keuangan Negara 5, Bapak Gubernur beserta Wakil Gubernur DI, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala BPK Perwakilan DI, tim pemeriksa BPK Perwakilan DI, serta hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna DPRD ini ditutup, perlu kami sampaikan bahwa setelah dilaksanakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD DI tahun anggaran 2023 kepada DPRD dan Gubernur DI, maka segera akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, marilah rapat paripurna DPRD pada hari ini kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Saya terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat paripurna DPRD pada hari ini pukul 11 lebih 08 menit WIB kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD DIY Nuryadi berharap laporan hasil pemeriksaan ini harus disikapi dengan serius dan harus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemda DIY. DPRD DIY menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemda DIY harus mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang pengelolaan keuangannya kepada publik.